Hari ini Intan mau membahas kasus yang lagi viral banget, yang Intan yakin teman-teman banyak yang sudah tahu, entah tahu sepintas-sepintas atau tahu kronologisnya lengkap, yaitu kasus anak dari toko roti Linda Yes. Mestinya Intan itu agak males nge-up kasus ini, soalnya Intan gak mau ngasih panggung ke pelakunya. Intan sendiri itu kurang setuju sama kelakuan pelaku. Lawong Intan lihat ada cowok main tangan sama cewek aja Intan gak suka. Zaman dulu cowok itu malu loh, main tangan sama cewek itu dia itu malu. Makanya bener katanya Deddy Corbuzier, kalau cowok sampai berani main tangan sama cewek berarti aslinya cowok itu gak berani kalau one on one sama sesama cowok. Apalagi ini cindo main tangan sama non cindo cewek pula. Lah wong kasus siswa yang disuruh menggonggong itu loh, itu kan perselisihan antara sesama cindo. Itu aja banyak yang komen rasis, ngait-ngaitkan dengan peristiwa 98. Apalagi ini buat teman-teman non cindo yang nonton video ini, Intan yakin loh, banyak teman-teman Cindo yang juga jengkel dengan peristiwa ini. Semoga teman-teman itu bisa berpikir objektif dan tidak menyangkut pautkan kasus ini dengan warna kulit. Oke, nggak pakai lama, langsung aja tak bahas kronologis kejadian anak dari toko roti Linda Yes. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Baju yang Intan pakai ini custom marga ya, bisa custom nama marga teman-teman. Banyak yang ada kok, nggak usah khawatir. Kaos custom marga ini tersedia dalam berbagai efek. Yang Intan pakai ini glow in the dark, kalau malam keluar fosfornya. Ada juga yang efek rainbow, kalau kena cahaya keluar efek hologramnya. Ada juga yang efek emas berkilau. Kalau teman-teman nggak suka yang aneh-aneh tanpa efek juga ada. Kalau teman-teman berminat bisa di check out via Shopee atau Tokped pada tanggal 1 ya. Sekarang ini masih close PO. Kalau teman-teman kepengen diingetin bisa chat admin Shopee atau Tokped yang linknya ada di deskripsi. Nanti waktu open PO mereka akan ngasih tahu kalau bajunya sudah bisa dipesan. Okay, let's start! George ini lahir di Jakarta pada tanggal 26 November 1989. Menurut LinkedIn-nya dia itu tamatan Universitas Yarsi Jakarta. Ada sumber yang mengatakan bahwa George itu pernah bekerja sebagai marketing perusahaan Honda selama 1 tahun sebelum akhirnya membantu perusahaan orang tuanya yaitu Linda Yes di Jakarta. Ini adalah perusahaan roti yang lumayan terkenal di Jakarta. Bener nggak teman-teman? Ini toko rotinya besar sampai punya cabang segala. Pada tanggal 17 Oktober 2024 jam 9 malam terjadi tindakan semena-mena George terhadap salah satu karyawatinya yang bernama Dwi. Yang mana menurut Dwi itu bukan pertama kalinya George melakukan tindakan seperti itu kepada dia, sudah berkali-kali. Tapi yang kali ini itu sangat keterlaluan, bukan cuma tindakan fisik ya. Dari ucapannya aja George itu sudah sering berkata kasar. Kronologisnya itu kayak gimana? Jadi George ini mau beli makanan online, sudah beli makanan lewat online. Dia nyuruh Dwi untuk nganter makanan itu ke kamarnya George. Nah, pada waktu itu Dwi merasa, yang pertama, dia masih ada kerjaan yang belum kelar. Dia mau menyelesaikan pekerjaannya dulu. Karena Dwi ini pegawainya roti Linda Yes ya. Yang kedua, Dwi merasa dia ini memang lamar kerja sebagai pegawai dari toko roti Linda Yes, bukan melamar sebagai asisten pribadinya George. Sehingga Dwi merasa nganterkan makanan ke kamarnya George itu bukan tugasnya. Yang ketiga, Dwi ini sudah ada perjanjian dengan adiknya George. Dia sudah tidak mau mengantarkan makanan ke kamarnya George. Lah ini kok kesannya kayak Dwi itu juaji gitu ya. Dwi bilang dia itu sudah ada trauma, pernah dia mengantar makanan ke kamarnya George, yang mana George pada saat itu ngamuk sampai banting meja ke Dwi. Hanya saja untung saja pada saat itu nggak kena tubuhnya Dwi.
Tapi ini ngebikin Dwi ini lumayan shock. Balik lagi ke peristiwa tanggal 17 Oktober. Tahu Dwi nggak mau nganter makanan ke kamarnya, ngamuklah itu si George. Sebelumnya si George itu sempet telepon sama ibunya. Ma, ini loh Dwi ini kurang ajar, masa tak suruh, nggak tahu apa kalau dia bos. Nah, mamanya itu malah membela Dwi. Pas itu mamanya itu bilang ke George, kamu punya kaki kan? Kalau punya kaki ambilin, ya ambil sendiri dong. Dia malah marahin George. Nah, George malah nggak terima, didatangi itu Dwi, marah-marahlah dia melemparkan benda-benda ke Dwi, entah itu bangku, entah itu mesin edisi, dari jarak dekat dengan kekuatan yang maksimal. Tahu sendiri kan George itu badannya kayak gimana. Karena dari jarak dekat nih ya, otomatis benda-benda itu kena ke badannya Dwi. Ayahnya George ngedenger ribut-ribut kayak gitu kan, dia langsung mendatangi ke TKP. Dia langsung narik Dwi, dia langsung bilang, wes cepet-cepet kamu pulang ke sana. Dwi pun keluar dalam keadaan panik. Ya karena keluar dalam keadaan panik, tas dan HP-nya ketinggalan. Karena tas dan HP-nya ketinggalan, Dwi ini balik lagi. Nah yo Intan ini sempat bingung, kok bisa dia itu balik lagi padahal nyawanya itu sudah di ujung tanduk. Balik lagi kan, ketemu George lagi. George masih marah, dilempari lagi barang-barang. Salah satunya adalah loyang yang mendarat ke kepalanya Dwi. Sampai kepalanya Dwi bocor. Begitu mengetahui kepalanya Dwi itu bocor dan keluar darah, barulah George itu berhenti. Mungkin banyak teman-teman yang bingung ya, Dwi ini kok aneh? Dia bilang dia sering mendapat perlakuan kayak gitu. Bahkan dia cerita bulan 9 itu dia dilempar tempat solasi sampai kena kakinya. Kenapa kok dia nggak resign? Karena yang pertama, George itu sebenarnya tidak punya posisi, tidak punya jabatan di toko roti Linda Yes. Dia cuma menyandang status sebagai anaknya pemilik. Itu yang pertama. Yang kedua, mestinya ada perjanjian antara Dwi dan adiknya bahwa Dwi itu sudah tidak mau disuruh-suruh sama George, dan ini sudah disetujui kedua belah pihak. Yang menyetujui adiknya George, bukan George-nya. Sehingga kejadian ini itu ya udah nggak luput karena George-nya mah nggak mau tahu. Spoiler ya guys ya, George ini ditangkap di Sukabumi. Lah, polisi kok tahu George berada di Sukabumi? Karena yang menginfo orang tuanya sendiri. Loh, kok ada orang tua yang kepengen anaknya masuk penjara? Jadi ceritanya seperti ini. Pada tanggal 15 Desember 2024, videonya George itu viral di akun X. Sehingga ini ngebikin netizen itu pada geram, dilacak itu George sama netizen. Sampai netizen itu tahu toko roti Linda Yes, alamatnya di sini, nomor teleponnya sendiri, nomor teleponnya di sini, WA-nya saya juga tahu. Setelah itu, toko roti Linda Yes itu menerima banyak teror, menerima banyak ancaman dari netizen. Salah satunya dibakar. Namanya orang tua, sejelek-jeleknya anak, dia yang nggak kepingin loh anaknya itu dihakimi masa kayak gitu. Sehingga orang tuanya George ini itu mengamankan George ke Sukabumi, di-check-in kan di Hotel Anugrah Sukabumi. Abis gitu orang tuanya itu menginfokan keberadaan anaknya kepada Pak Polisi. Sehingga George pun ditangkap di Hotel Anugrah Sukabumi pada tanggal 16 Desember 12.48 dini hari. Wes, mending kamu dipenjarai daripada kamu digeruduk massa. George pun juga tanpa perlawanan pada saat itu, dia tenang banget, seolah-olah dia tahu hal ini akan terjadi. Ngapain toh ngamanin George saja sampai jauh-jauh ke Sukabumi? Soalnya guys, katanya orang tuanya ke Sukabumi itu sekalian George itu menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut keluarganya, George ini memang sering tantrum. Dia suka ngelempar barang-barang, gak cuman ke Dwi doang. Keluarganya pun juga
pernah kena. Mamanya itu bahkan pernah patah tulang, pernah memar, tapi mamanya nggak lapor sama polisi. Begitu juga dengan adik laki-lakinya. Sama, adik laki-lakinya pernah dilempari barang sampai kepalanya juga bocor kayak Dwi itu. Orang tuanya ini so far tidak menutup-nutupi tentang George dan dia bekerja sama dengan baik dengan polisi di kasus ini. Soalnya mereka juga angkat tangan sama kelakuannya George ini. George ini wes bener-bener nggak bisa dikontrol. Tapi ya namanya cowok ya, sudah umur 30 lebih yo, pasti sudah nggak bisa dibilangin ya. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, namanya buah itu biasanya jatuhnya itu nggak jauh dari pohon. Lah kenapa George ini bisa beda, lain daripada yang lain? Bahkan orang tuanya itu sampai mendukung polisi untuk memenjarakan anaknya. Menurut IG-nya Linda Yes, George ini punya keterbelakangan IQ dan EQ. Alias George ini nggak normal, disabilitas, cacat mental. Mendengar informasi seperti ini, polisi itu akan menjadwalkan bahwa George akan dicek sama tim psikologi dari polisi. George ini kemungkinan bakal dikenakan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Lah terus kenapa ya ini kejadiannya bulan Oktober, kok baru bulan Desember ditangani? Banyak yang menduga jangan-jangan George ini backingannya kuat karena ada foto George bersama dengan TNI. Jangan-jangan George itu kebal hukum. Jadi ceritanya pada tanggal 17 Oktober, kejadiannya kan 16 Oktober malam. 17 Oktober, Dwi itu sebenarnya sudah melaporkan kejadian ini ke kantor Polres yang ada di Rawamangun, yaitu Polsek Pulau Gadung. Tapi sama Polsek Pulau Gadung, laporannya Dwi ini tidak bisa diproses karena TKP-nya itu berada di Cakung. Maka Dwi itu disarankan untuk lapor ke Polsek Cakung. Laporlah Dwi ke Polsek Cakung. Di Polsek Cakung, laporannya Dwi itu juga tidak bisa diproses dan dirujuk ke Polsek Metro Jakarta Timur. Wes, kamu pergi ke Polsek Metro Jakarta Timur. Mungkin teman-teman batin ya, lah ini Dwi ini kesannya kok kayak di pingpong gitu. Karena guys, di Polres Metro Jakarta Timur itu ada unit perlindungan wanita dan anak, sehingga itu tempat yang paling tepat buat Dwi untuk melapor. Mestinya Dwi kan melapornya 17 Oktober ya. Tanggal 18 Oktober polisi itu langsung bertindak loh, langsung ditangani. Mereka langsung bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti. Lah terus kenapa kok sampai 2 bulan? Kesannya nunggu viral dulu baru dikerjakan. Jadi Dwi pada saat melapor itu dia tidak menunjukkan video, sehingga polisi itu susah mengumpulkan barang bukti. Kan polisi itu tidak bisa ya nangkep orang, kan nggak jelas itu orangnya yang mana, kayak gimana. Bukti-bukti itu harus kuat sebelum nangkep orang. Saksi-saksi, karyawati-karyawati di toko Linda Yes itu juga susah banget ditanyain. Mungkin mereka itu takut dipecat atau apa. Sehingga pada saat video itu viral, polisi juga kaget. Ini kamu punya videonya, kenapa nggak ditunjukin ke aku? Dwi juga nggak tahu kalau itu harus ditunjukkan ke polisi. Dwi ini kabarnya habis jatuh ketimpa tangga pula. Dia dapat pengacara yang mana pengacaranya itu menurut Dwi ini ya kerja kagak, malakin mulu. Pengacara itu selalu datang ke rumah Dwi dan minta duit sampai ibunya Dwi itu menjual satu-satunya sepeda motor hanya untuk bayar pengacara supaya ini kasus cepat selesai. Habis dibayar, pengacaranya itu kok hilang tanpa jejak. Sampai akhirnya ada pengacara yang namanya Pak Jainuddin ini yang mau membantu Dwi dan mendampingi Dwi. Terus akhirnya mama saya ganti pengacara. Kalau saya tanya tentang gimana kelanjutannya, dia selalu jawab sedang diproses. Oke. Di situ dia setiap ada info selalu ke rumah dan minta duit. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Ya Allah.
Abis jual motor itu saya tanya-tanyain, itu udah nggak ada nggak bisa dihubungin lagi. Pengacaranya hilang. Ya, ginilah ceritanya. Sampai sekarang kasusnya George itu masih berjalan. Nanti kalau ada perkembangan, kalau ada updatean, misalkan tes psikologinya George itu sudah keluar, dia fix mengalami keterbelakangan IQ dan EQ, nanti bakal tak info. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Kan Sheni Kwan Kan, Caijen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.